Shalom sahabat Galilea, selamat pagi, apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati di hari yang baru, Senin 13 Mei 2024. Saya berharap dan berdoa sahabat Galilea semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Sebagaimana biasa, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita akan datang di hadirat Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Kita rindu membaca, dengar dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, supaya hari ini kita layak memohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini dalam seluruh tugas dan kerja kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kami ada di hari ini Senin 13 Mei 2024. Kami bersyukur Tuhan telah pelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan hari ini Engkau bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru guna melaksanakan seluruh tanggung jawab kami di hari ini. Ada tugas dan kerja, ada pelayanan, ada aktivitas, ada kesibukan kami di hari ini. Maka semuanya akan sia-sia tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu kami mau libatkan Tuhan, kami mau mendengar, kami mau baca renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 19. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan ia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk menobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini?
bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat ditunggang balikan itu. Demikian pembacaan yang cukup panjang, 29 ayat di Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Kita lihat ayat 26, dikatakan begini, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara, kisah ini mungkin kita sudah baca, kita sudah ketahui, berkali-kali kita dengar tentang khotbah mengenai tentang Lot ini, peristiwa Sodom dan Gomora. Hari ini saya memberi tema cinta akan dunia binasa. Nah, saudara, apa yang engkau kasihi dalam hidup ini? Dunia atau apa? Ya saudara ya, kalau kita cinta akan dunia ini pasti binasa. Nah, ketika kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora benar-benar mencapai puncaknya, Tuhan memutuskan untuk menghukum kota tersebut dengan hujan belerang dan api. Itu di ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tetapi sebelum menghukum kota itu, Tuhan masih mengingat Lot dan keluarganya, sehingga Tuhan ingin menyelamatkan mereka dengan mengutus 2 malaikatnya untuk membawa mereka keluar dari lembah Yordan itu dengan pesan yang cukup penting dan menentukan: tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak boleh berhenti dimanapun juga di lembah Yordan.
Itu di ayatnya yang ke-17 kan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi kemudian? Saat hujan belerang dan api turun menunggang balikan kota-kota di lembah Yordan itu, istri Lot menoleh ke belakang dan seketika itu juga ia menjadi tiang garam. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang menimpa istri Lot ini menjadi suatu pelajaran yang berharga dan peringatan keras bagi kita semua. Tetap menoleh ke belakang sekalipun sudah diperingatkan, itu menunjukkan bahwa istri Lot enggan meninggalkan kenyamanan dunia dan hatinya masih berpaut pada harta yang tertinggal di kota Sodom dan Gomora. Karena itu kalau saudara lihat di Matius pasal yang ke-6 ayat 21, di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Saudara, beberapa hari yang lalu ya, saya sudah menguraikan di mana hartamu di situ hatimu, maka kita harus jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya harta yang sangat berharga. Amin. Nah, harta kekayaan atau hal-hal duniawi cenderung menawan hati kita dan semakin menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Karena harta kasih kita kepada Tuhan menjadi luntur sehingga Tuhan tidak lagi menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya tidak menjadi seperti istri Lot yang harus mengalami kebinasaan karena hatinya masih melekat kepada hal-hal yang duniawi. Nah, di dalam Lukas 17 ayat 29 di sana mencatat, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Nah, karena itu di ayat 32 dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Dan ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Apa yang istri Lot lakukan adalah bentuk ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Sebab ketaatan yang setengah-setengah itu sama artinya dengan ketidaktaatan. Dan setiap ketidaktaatan selalu mendatangkan pendisiplinan dari Tuhan. Nah, karena itu Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita di dalam Ibrani pasal 2 ayat 2, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengasihi dunia dengan segala isinya menuntun orang kepada kebinasaan. Karena itu jangan cinta akan dunia. Cinta akan dunia ini membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi mari kita mengasihi Tuhan dan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya tidak mencintai dunia ini. Kami harus mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami senantiasa berjalan di dalam takut akan Tuhan dan pandangan kami terarah kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah bagi kami semua di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami